Malam itu begitu kelam, lampu-lampu kota hanya bersinar redup, seperti enggan menembus pekatnya suasana. Angin berembus pelan, menyentuh kulit dengan kelembutan yang dingin. Di ujung gang sempit yang sepi, seorang wanita berdiri, memandang ke arah jalanan yang mulai lengang. Bibirnya melengkung dalam senyum tipis, bukan senyum yang penuh kebahagiaan, melainkan ekspresi kepasrahan. Dunia tak pernah sepenuhnya menerimanya, tetapi malam ini ia memilih untuk berdamai dengan semua luka yang telah ia lalui. Wanita itu bernama Laras. Meski baru berusia 29 tahun, sorot matanya menyiratkan kelelahan yang seakan telah berusia jauh lebih tua. Setiap sudut kota ini telah menjadi saksi bisu perjuangannya, tempat di mana ia berjalan menyusuri malam demi mencari sesuap nasi. Laras membiarkan matanya menyapu jalanan yang pernah ia lalui ribuan kali, mengingat setiap malam di mana dirinya hanya menjadi bayangan yang datang dan pergi tanpa arti. Ia menarik napas dalam, membiarkan udara dingin mengisi paru-parunya, seolah berharap udara itu bisa membawa sebagian dari beban yang ia pikul. Ada kelelahan yang mengendap dalam dirinya. Namun, di antara letih itu, masih ada secercah harapan yang tak pernah benar-benar mati. Angin malam berembus lembut, mengusap pipinya dengan dingin, membawa serta aroma samar melati yang sejenak membuatnya terhenti. Laras memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam. Aneh, dari mana bau melati ini? Gumamnya pelan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, matanya mencari sumber aroma itu, namun tak menemukan apapun yang mencurigakan. Ia mengerutkan dahi, merasa ada yang ganjil, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Saat perjalanan pulang ke rumah, Laras merasakan langkahnya semakin berat. Angin malam berembus dingin, menusuk kulitnya yang mulai lelah. Jalanan lengang, hanya beberapa kendaraan yang melintas dengan suara bising yang cepat menghilang. Ia merapatkan jaketnya, mencoba mengusir dingin yang semakin menusuk. Namun, tiba-tiba sesuatu di sudut trotoar menarik perhatiannya. Seekor anjing tergeletak di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Bulunya kotor, tubuhnya kurus kering, dan matanya menatapnya dengan tatapan lemah. Nafasnya tersengal, lidahnya terjulur, seakan meminta sedikit belas kasih. Laras berhenti, jantungnya berdebar pelan. Anjing itu menggeliat sedikit, berusaha mengangkat kepalanya, namun lemas. Sekarat. Tanpa berpikir panjang, ia berjongkok di sampingnya. Kasihan sekali, kau kehausan ya? Gumamnya pelan. Tangannya terulur, mencoba mengelus kepala anjing itu. Mata binatang malang itu berkedip perlahan, seakan memahami kata-katanya. Ia menghela napas panjang, merogoh kantongnya. Jemarinya menyentuh beberapa lembar uang yang tersisa. Itu adalah uang terakhirnya, cukup untuk makan seminggu ke depan. Haruskah ia mengorbankannya untuk seekor anjing jalanan? Laras mengangkat kepalanya, menatap ke arah minimarket yang berdiri tak jauh di ujung jalan. Ia menggigit bibir. Satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah membeli air untuk anjing itu, atau membiarkan hewan itu tergeletak dalam deritanya. Tanpa pikir panjang, ia bangkit. Langkahnya cepat, setengah berlari menuju minimarket. Dalam hitungan menit, ia keluar dengan sebotol air di tangan, membuka tutupnya dengan tergesa, lalu kembali berlari ke arah anjing tadi. Laras berjongkok lagi, menuangkan air ke tangannya yang membentuk cekungan, menyodorkannya ke mulut anjing itu. Lidah kasar itu menjilat air dengan tergesa-gesa. Tubuhnya sedikit bergetar, matanya yang lelah mulai terlihat sedikit lebih segar. Laras tersenyum samar, meski hatinya perih. Pelan-pelan, minumlah, jangan terburu-buru, bisiknya membelai kepala anjing itu. Ia sadar, uangnya kini telah berkurang. Perutnya mungkin akan kosong lebih cepat dari yang ia rencanakan. Tapi, melihat makhluk kecil itu kembali mendapatkan sedikit tenaga, Laras merasa sesuatu di dadanya menghangat. Mungkin hidupnya tak selalu baik. Mungkin dunia tak pernah benar-benar memberinya tempat. Namun, malam ini ia bisa menjadi sesuatu bagi makhluk lain,
dan itu cukup. Malam itu, Laras tahu keputusannya bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memandangi anjing kecil yang masih menggigil di bawah cahaya lampu jalan. Nafasnya terengah-engah, bulunya kotor, dan tubuhnya begitu kurus hingga tulangnya terlihat jelas. Anjing itu menatapnya dengan mata yang penuh kepasrahan, seakan mengerti betapa tipis harapan hidupnya. Laras menggigit bibir, merasakan kedinginan yang semakin menusuk, bukan hanya dari angin malam, tetapi juga dari kenyataan hidupnya sendiri. Ia sendiri sering tidur dalam perut kosong, menahan lapar selama berhari-hari demi menyisakan uang untuk bertahan. Namun, bagaimana mungkin ia membiarkan makhluk kecil ini mati begitu saja di hadapannya? Ia menarik napas dalam, mencoba menimbang pilihan yang ada. Namun, ketika matanya kembali bertemu dengan tatapan anjing itu, ia tahu bahwa dirinya tak bisa berpaling begitu saja. "Ayo ikut aku," bisiknya, meski ia sendiri ragu apakah ini keputusan yang benar. Ia mengulurkan tangan dengan hati-hati, dan anjing itu hanya diam, terlalu lemah untuk bergerak. Dengan penuh kehati-hatian, Laras mengangkat tubuhnya yang ringan dan mendekapkannya ke dada. Anjing itu tidak memberontak, hanya menggigil dalam dekapannya, seolah pasrah pada nasib yang menimpanya. Langkahnya pelan, melewati jalanan sepi menuju tempat tinggalnya yang sederhana. Angin masih berembus, membawa serta aroma samar melati yang sejak tadi mengiringinya. Laras tidak tahu apakah ini adalah keputusan yang tepat. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tidak bisa membiarkan makhluk kecil ini mati di jalanan. Sesampainya di rumah, Laras segera membawa anjing kecil itu ke dalam kamar mandi. Dengan hati-hati, ia menyalakan keran, membiarkan air hangat mengalir sebelum mulai membersihkan tubuh anjing yang kotor itu. Tangannya bergerak lembut, mengusap bulu yang kusut dan penuh debu. Anjing itu menggigil, tetapi tidak menolak sentuhannya, seolah tahu bahwa Laras ingin menolongnya. "Tenang, ya, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya sambil menuangkan sedikit sabun ke tangannya dan menggosok tubuh anjing itu dengan lembut. Air yang mengalir berubah warna menjadi keruh, membawa serta kotoran yang menempel di tubuh anjing malang itu. Laras terus menggosok perlahan, membilas hingga bulunya tampak lebih bersih. Sesekali, anjing itu menatapnya dengan mata yang mulai lebih hidup, seakan berterima kasih. Setelah selesai, Laras mengambil handuk tipis dan membungkus tubuh kecil itu, mengeringkannya dengan penuh kasih. "Sekarang kau sudah lebih baik," katanya, tersenyum tipis. Ia meletakkan anjing itu di atas kain yang ia lipat di sudut kamar. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa ia telah berbagi sedikit dari kehidupannya yang sudah sulit. Namun, melihat anjing itu kini lebih nyaman, ia merasa keputusan ini adalah yang terbaik. Esok paginya, suara gonggongan yang lirih namun memilukan membangunkan beberapa tetangga Laras. Gonggongan itu terus-menerus terdengar, seperti tangisan yang mencoba menyampaikan sesuatu. Beberapa orang keluar rumah, mencoba mencari sumber suara. Salah satu tetangga yang tinggal tepat di sebelah rumah Laras merasa curiga dan mendekat, mengetuk pintu kayu yang tak terkunci. Saat pintu didorong perlahan, mereka disambut oleh pemandangan yang menggetarkan hati. Laras terbaring di ranjang kecilnya, tubuhnya sudah kaku, matanya tertutup dengan ekspresi damai di wajahnya. Di sampingnya, seekor anjing kecil yang ia bawa pulang malam sebelumnya duduk diam, menggonggong lirih sembari menjilati tangan Laras yang dingin. Aroma melati yang lembut memenuhi ruangan, menguar dari tubuh Laras, menggantikan bau kematian yang biasanya mengiringi jasad yang telah lama tak bernyawa. Orang-orang di ambang pintu terdiam, saling berpandangan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, bingung, terkejut, dan tak percaya. Di tengah keheningan itu, suara gonggongan lirih menggema, memecah kesunyian yang menggantung di udara. Anjing kecil yang semalam dibawa pulang Laras kini duduk di samping tubuhnya. Matanya berkaca-kaca,
tubuhnya bergetar. Ia terus menggonggong, bukan dengan suara nyaring yang garang, melainkan sebuah tangisan. Seolah memahami bahwa manusia yang telah menyelamatkannya kini telah pergi selamanya. Ini tidak masuk akal, bisik seorang tetangga dengan suara bergetar. Ia menutup mulutnya, matanya menatap jasad Laras dengan tak percaya. Kenapa tubuhnya beraroma seperti ini? Bukankah kematian seharusnya membawa bau yang lain? Di antara mereka, seorang wanita tua melangkah maju. Ia perlahan berlutut, tangannya mengelus kepala anjing yang terus meringkuk di sisi Laras. Mungkin ini bukan sekadar kematian, katanya dengan suara lirih. Mungkin ini adalah tanda bahwa meskipun dunia tak pernah menerimanya, Tuhan telah menyambutnya dengan cara yang tak bisa kita pahami. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya terdengar isakan lirih dari beberapa orang, dan sesekali gonggongan kecil yang semakin terdengar menyayat hati. Tapi dia bukan orang baik, seorang pria berkata pelan, suaranya penuh kebingungan. Apa ini tanda bahwa Tuhan menerimanya? Kita semua tahu siapa dia semasa hidupnya. Bisikan mulai beredar di antara para warga. Beberapa dari mereka hanya bisa menatap jasad Laras dengan sorot mata yang campur aduk antara takjub dan keraguan. Seorang wanita yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan dengan tangan gemetar, akhirnya memberanikan diri berbicara. Tanda atau bukan, kita tak pernah benar-benar tahu isi hati seseorang. Katanya pelan, namun suaranya cukup jelas untuk didengar semua orang. Mungkin dia menyimpan sesuatu yang tak pernah kita lihat. Mungkin di balik kehidupannya yang kita pandang rendah, ada doa-doa yang tak pernah terdengar. Ruangan itu kembali sunyi, tak ada yang berani menyanggah. Wangi melati yang terus menguar dari tubuh Laras seolah menyelimuti ruangan dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Tak ada yang tahu apakah ini adalah tanda pengampunan atau sekadar kebetulan belaka. Tapi satu hal yang pasti, Laras telah pergi dengan cara yang membuat dunia, meskipun hanya sejenak, berhenti untuk mengenangnya. Ketika prosesi pemakaman berlangsung, seorang wanita tua datang dengan langkah perlahan. Tubuhnya tampak renta, namun sorot matanya penuh kesedihan yang mendalam. Ia mengenakan kain lusuh yang menutupi tubuh kurusnya, seolah ikut merasakan duka yang memenuhi udara. Tak banyak yang mengenalnya, namun bagi Laras, wanita itu bukanlah orang asing. Ia adalah penjaga masjid yang selalu melihat Laras datang di waktu-waktu yang sepi. Dengan napas berat, wanita tua itu berhenti di dekat makam Laras. Matanya berkabut, bibirnya sedikit bergetar, sebelum akhirnya ia berkata, ia selalu datang saat masjid sunyi, duduk di pojok yang paling gelap, menangis tanpa suara. Tangannya gemetar saat berdoa, seolah memohon sesuatu yang tak pernah berani ia ucapkan pada manusia lain. Aku tak tahu beban apa yang ia tanggung, tapi aku yakin Tuhan mendengarnya. Orang-orang yang sebelumnya hanya datang karena rasa penasaran kini terdiam. Seorang pria yang berdiri di tepi makam menundukkan kepala, jemarinya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Aku pernah melihatnya di masjid juga, katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tapi aku tak pernah memperhatikannya lebih jauh. Aku pikir ia hanya singgah, mencari tempat berteduh. Aku tak pernah membayangkan bahwa ia benar-benar datang untuk berbicara dengan Tuhan. Wanita tua itu mengusap air matanya yang mulai mengalir di pipinya yang telah keriput. Suaranya sedikit bergetar saat ia melanjutkan, kita terlalu sering menilai seseorang dari apa yang terlihat. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mencari cahaya. Siapa kita hingga merasa berhak menilai siapa yang pantas mendapatkan pengampunan Tuhan? Beberapa orang saling berpandangan, ada yang menelan ludah, ada yang mengusap air mata yang tanpa sadar jatuh. Tiba-tiba, seorang anak kecil menarik lengan ibunya, menunjuk ke arah makam Laras dengan tatapan polos yang penuh keingintahuan. Bu, apakah kakak itu sekarang sudah bahagia di surga?
Sang ibu terdiam, matanya memerah, suaranya bergetar saat menjawab. Mungkin nak, jika Tuhan melihat ketulusan hatinya, pasti ia menerimanya dengan penuh kasih. Semua mata kembali tertuju pada gundukan tanah merah yang kini menjadi rumah terakhir Laras. Keheningan kembali menyelimuti suasana. Angin berembus perlahan, membawa serta aroma melati yang semakin kuat. Orang-orang mendongak, seolah mencari jawaban di langit. Saat itu, mereka sadar. Mungkin bukan keajaiban, bukan pula rahasia, tetapi ketulusan seorang pendosa yang tak pernah berhenti berharap, yang kini telah menemukan jalannya pulang. Hari-hari berlalu, namun makam Laras tetap memancarkan aroma yang sama. Melati yang lembut, seakan menggambarkan jiwanya yang akhirnya menemukan ketenangan. Warga yang dulunya hanya mengenalnya sebagai sosok yang mereka jauhi kini mulai datang. Bukan sekadar karena penasaran, tetapi untuk berdoa. Hari demi hari, orang-orang yang datang ke makam Laras semakin banyak. Mereka tak hanya berdoa, tetapi juga membawa bunga, meletakkannya di atas tanah merah yang kian rimbun oleh kelopak-kelopak melati yang mereka taburkan. Wangi itu tetap ada, menguar lembut setiap kali angin berembus, seolah menjadi pesan yang tak terucap. Namun, bukan hanya manusia yang datang untuk mengenang Laras. Seekor anjing kecil yang dulu diselamatkannya, kini selalu terlihat terbaring di samping makam. Setiap hari, ia datang dan duduk diam di sana, menatap batu nisan dengan mata yang sendu. Ia tidak menggonggong, tidak merintih, hanya diam seolah menunggu sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Hanya keheningan yang menyelimutinya, seolah ia telah memahami bahwa satu-satunya sosok yang pernah peduli padanya telah pergi untuk selamanya. Pengunjung yang mulai menyadari kehadiran anjing itu merasa iba. Mereka mulai membawakan makanan dan air untuknya. Ada yang meletakkan mangkuk kecil di dekat makam, memastikan ia tidak kelaparan. Seorang anak kecil bahkan sesekali datang, duduk di samping anjing itu, mengelus kepalanya dengan lembut, berbicara padanya seakan ia mengerti. Mungkin rahasia wangi Jeter Laras bukanlah sebuah misteri. Ia adalah pengingat bahwa setiap manusia berhak atas pengampunan, bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan tempat di sisinya, dan bahwa kadang seorang pendosa yang menangis dalam keheningan malam lebih dekat dengan surga dibanding mereka yang merasa suci di siang hari. Laras telah pergi, namun wanginya tetap tinggal. Tidak hanya di udara yang dihirup orang-orang yang melewati makamnya, tetapi juga dalam kenangan, dalam doa-doa yang akhirnya menyertainya pulang, dan dalam kehadiran seekor anjing kecil yang tetap setia menunggunya tanpa peduli waktu.